Madiaku, kita berjumpa lagi ya di channel ini. Terima kasih ya sudah tetap setia di dalam mengikuti sekolah minggu kelas Madya di Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran. Nah Madiaku, ini adalah kita akan belajar dari buku yang kedua di triwulan yang kedua ya. Dan sekarang kita mulai lagi di pelajaran yang pertama. Yuk Madiaku, sebelum kita akan bersama belajar firman Tuhan, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita nyanyi lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, saatnya Bu Elva mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa bersama-sama sekolah minggu. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati dimanapun kami berada. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai sehingga kami boleh sekolah minggu dengan baik dan mengikutinya dari awal sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Madiaku, di buku triwulan yang kedua ini kita akan bersama-sama banyak sekali belajar tentang apa ya? Oke, daripada penasaran, kita baiknya terus mengikuti ya dari pelajaran 1 sampai selesainya nanti. Nah, di pelajaran yang pertama ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Wah, ini tokohnya sangat terkenal dengan kegantengannya. Nah, pasti Madiaku seneng ya. Ya, kita akan belajar dari Yusuf. Nah, karena judulnya adalah Yusuf menghibur yang diambil dalam Kejadian pasal 49 ayat 29 sampai dengan pasal 50 ayat 21. Nah, Madiaku, tapi kita akan bersama membacanya dari Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-15 sampai 21.
Sudah ketemu belum Alkitabnya? Kalau sudah, yuk kita akan simak ya sama-sama. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kau katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan saudara mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin ya, Madiaku. Pasti Madiaku tidak asing ya dengan Yusuf. Yusuf itu sangat senang dapat membawa ayah dan juga saudara-saudaranya tinggal bersamanya di Mesir. Mereka hidup bahagia, sejahtera, dan bertambah banyak. 17 tahun kemudian, Yakub, ayah mereka itu sakit dan meninggal dunia. Pastinya Yusuf dan saudara-saudaranya sangat sedih. Mereka menangis meratapi jenazah ayahnya itu. Ya, para tabib diundang nih sama Yusuf supaya para tabib ini merempah-rempahi jenazahnya supaya jenazahnya itu baunya wangi sekali setiap hari selama 40 hari. Nah, supaya tubuh Yakub ini tidak berbau atau menyebarkan penyakit. Nah, menurut adat istiadat dari orang Mesir, perkabungan itu akan berlangsung selama 7 hari. Sesuai pesan ayahnya Yusuf, yaitu Yakub, Yusuf membawa jenazah Yakub ke Kanaan dan menguburkannya di sana. Setelah itu mereka kembali ke Mesir. Setibanya di Mesir, mereka semua sedih dan takut, khususnya kakak-kakaknya Yusuf itu, karena dulunya itu kakak-kakaknya melakukan suatu kesalahan kepada Yusuf. Ya, mereka itu teringat akan kesalahan yang dulu pernah mereka lakukan terhadap Yusuf. Mereka pernah apa coba? Mereka itu, kakak-kakaknya itu pernah membuang Yusuf ke sumur. Terus ada lagi, mereka pernah menjual Yusuf kepada seorang pedagang yang membawa Yusuf ke Mesir dan menjadi budak di sana. Bahkan mereka telah membawa Yusuf ke dalam suatu penderitaan yang sangat berat, yaitu memisahkan Yusuf dengan ayahnya, karena Yusuf itu sangat mengasihi ayahnya. Sebaliknya, ayahnya juga sangat mengasihi Yusuf. Kini ayah mereka sudah meninggal. Wajar ya jika semua kakak-kakak Yusuf itu sangat ketakutan. Mereka mulai berpikir negatif.
mereka takut kalau Yusuf akan membalas dendamnya, atau bahkan Yusuf akan memasukkan mereka ke dalam penjara. Wah, serta mengusir anak-anak mereka dari tanah Mesir, suruh pergi gitu ya. Lalu mereka mengirimkan pesan nih kepada Yusuf. Pesan itu bunyinya tuh gini, kami mohon ampunilah kesalahan kami kepadamu. Mereka datang bersujud kepada Yusuf dan berkata, kami sudah bersalah kepadamu, kami pantas untuk dihukum. Jadikanlah kami budak-budakmu. Tapi apa coba yang dilakukan Yusuf? Yusuf sangat terharu. Walaupun saudara-saudaranya itu pernah berbuat jahat kepadanya, tetapi Yusuf sudah memaafkan mereka. Yusuf tahu, tentu mereka sangat sedih atas kematian ayah mereka. Sama seperti Yusuf ya. Yusuf tidak ingin semua saudara-saudaranya itu sedih dan ketakutan. Lalu Yusuf mengatakan hal yang sangat menghibur mereka, yaitu, memang kalian telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud untuk memelihara kehidupan bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Wah, keren ya yang dilakukan Yusuf itu. Padahal Yusuf itu juga sedang sedih, tetapi Yusuf mau menghibur kakak-kakaknya. Padahal kakak-kakaknya itu dulu pernah jahat banget sama Yusuf. Tapi Yusuf mau menghibur mereka dan Yusuf tidak jahat kepada kakak-kakaknya. Nah, Madiaku, begitu juga dengan kita ya. Dari pelajaran ini, kita sama-sama belajar nih dari Yusuf dan melakukannya. Ya, kalau kita punya teman yang sedang sedih karena kehilangan orang yang disayangi, baiklah kita menghiburnya dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menghibur teman kita. Jangan kita malah membuatnya sedih. Nah, terus Madiaku, kalau ada teman kita atau saudara-saudara kita yang sedang berkabung, baiklah kita juga ikut membantu apa yang bisa kita lakukan. Contohnya banyak ya, merangkai bunga, ikut membantu menyiapkan apa yang diperlukan, tertawa bersama dengan teman, menghibur hati yang sedang bergabung, lalu pergi ke tempat duka. Wah, ternyata banyak ya yang kita bisa lakukan untuk menghibur orang yang sedang sedih. Nah, Madiaku, sekolah minggu kita sudah selesai. Sebelum kita akan berdoa, Bu Elva terus mengingatkan kita semua untuk Madiaku mengerjakan lembar tugas murid, membaca Alkitab setiap hari, dan juga berdoa ya. Lalu jangan lupa kita harus tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan kebersihan kita ya setiap hari. Nah, Madiaku juga ada ayat hafalan. Jangan lupa ya dihafalkan. Ayat hafalannya adalah dari Kejadian 50 ayat 21b. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Ya, itulah ayat hafalannya. Oke, Madiaku, mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di dalam kami boleh sekolah minggu online. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya, biarlah kami dengan apa yang kami pelajari hari ini kami dapat melakukannya. Kami dapat menghibur orang-orang di sekitar kami yang sedang sedih, terutama kepada mereka yang berkabung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan
kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Madiaku. Kita jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.